Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru hadir tiga Adrian, Nur, sama Rian Supriyadi. Kita tunggu yang lain. Tengok dulu, nggak ada yang ngantri kayaknya di ruang Zoom. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Kita masuk ke pertemuan ke-13. Sebelum pertemuan ke-13 ini, kira-kira siapa yang ingat pertemuan sebelumnya tentang apa? Ada yang ingat pertemuan sebelumnya tadi tentang apa? Menulis berita dan iklan radio, Pak. Menulis berita dan iklan radio. Apa lagi yang bisa diingat? Jurnalistik radio, Pak. Terus siapa lagi? Ada lagi yang tahu tambah-tambahannya? Ya, jadi jadi ada tentang iklan radio ada juga tadi sedikit kan? Nah, Iya, Pak. ya, jadi kita sudah belajar kemarin tentang penulisan teknik penulisan berita radio dan iklannya. Itu ada link absen, silakan diisi untuk pertemuan ke-12. Materinya berjudul Teknik Menulis Berita Televisi. Di pertemuan ke-12, teknik menulis berita televisi. Kita mulai. Nah, ini dalam penyajian berita televisi ini kayaknya ada link buku yang bisa dibaca. Bapak share ke grup. Itu nanti bisa dibaca bukunya. Untuk kalau yang untuk sekarang konsentrasi saja ke layar Zoom dulu. Nanti kalau dibuka link kalau pakai HP kalau cuma pakai HP saja dua-dua tuh agak kesulitan. Tapi kalau ada laptop satu HP satu bisa. Ini konsentrasi saja ke yang laptop saja dulu, yang share screen yang Bapak kasih. Jadi ini kita akan ulas beberapa poin penting tentang menulis dan penyaji berita televisi itu. Nah, ini beberapa bagian yang bisa kita baca. Jadi dalam ini di jurnalisme televisi ini, di sini kan dibilangnya salah satu cabang media massa ya yang memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi kepada publik secara cepat dan efektif. Ini salah satu cabang media massa. Di cabang dibilangnya sini ya cabang menurut buku yang isi penulisnya Ismojo Herdono. Ini bab satunya konsep ABC SS dalam menulis penulisan berita. Kemudian kalau menurut MC Quill tahun 2010, media massa memiliki fungsi utama sebagai penginformasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Nah, ini yang dipakai oleh Dewan Pers nih sekarang. Menurut MC Quill ini, fungsi pers itu dibilangnya adalah sebagai informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Jadi kalau ada umpamanya di televisi itu hiburan-hiburan, itu bagian dari fungsi pers. Kalau ada radio streaming dan radio-radio lain itu ada siaran-siaran tentang hiburan itu bagian dari fungsi pers. Jangan dianggap salah ya. Itu fungsi pers juga. Ya. Kemudian prinsip berita, ah, definisi konsep ABCSS. Jadi konsep ABCSS itu merupakan akronim yang merangkum 5 prinsip utama dalam penulisan berita yang efektif dan etis. Memiliki peran penting dalam bentuk berita yang tidak hanya informatif tapi juga mudah dipahami dan percaya oleh audiens. Itu menurut Junaidi. ABCSS itu akurasi,
Jadi ABCSS itu akurasi, brief, clarity, simplicity atau simplicity, sincerity. Nah, unsur 5W1H sama akurasi pilar utamanya. Kemudian kalau pentingnya akurasi dalam jurnalisme televisi, kita mengarah ke televisi. Jadi Komisi Penyiaran Indonesia menegaskan bahwa akurasi adalah hak mutlak yang harus dijunjung tinggi oleh insan pers dalam membuat berita, baik media cetak maupun elektronik. Dalam pedoman perilaku penyiaran dan standar pedoman siaran, P3SPS namanya. Si Nur, apa kepanjangan P3SPS itu, Nur? Apa, Pak? Kepanjangan P3SPS itu apa? Pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Ulang lagi, Nur. Pedoman. Pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Jadi kalau dalam televisi, tentang siaran televisi, orang-orang televisi itu akrab dengan P3SPS. Kalau di media cetak dengan yang lain-lain ini tidak sama kan? Berbeda. Kalau di dalam media televisi, penyiaran ini juga identik dengan Komisi Penyiaran Indonesia gitu. Jadi Komisi Penyiaran Indonesia itu tahun 2012 menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002. Ini sebagai contoh dalam kasus di Metro TV terdapat protes dari organisasi mahasiswa yang merasa diberitakan secara tidak akurat dan tanpa klarifikasi terlebih dahulu sehingga menimbulkan kesan yang keliru terhadap organisasi tersebut. Ini kasus ini menegaskan bahwa kurangnya verifikasi dan akurasi dapat menimbulkan konflik dan merusak reputasi media. Jadi biar dia akurasi, cek dan dicek dulu, multi sourcing, menggunakan beberapa sumber informasi, kutipan langsung. Nah, sumber agar konteksnya pernyataan tidak berubah. Kutipan langsung ini kayak kalau di televisi, makanya sering wartawan televisi itu mewawancara narasumber. Itu biar nanti kalau dia ada ngomong, dia nggak bisa nggak bilang nggak ngomong itu lagi. Macam mana dia nggak bilang nggak ngomong, dia udah terekam kan? Ada data resmi, kalau ada data resmi yang disajikan. Kemudian akurasinya dalam jurnalisme televisi ya akurat, tidak hanya berlaku pada teks atau narasi saja, tapi juga pada visual yang tampilkan. Kadang narasi atau teksnya betul, tapi gambarnya berbeda. Itu tidak tidak akurasi visualnya tidak sama. Nah, dampak pelanggaran akurasi, berita tidak akurat akan kehilangan reputasinya juga di depan khalayak. Jadi kesimpulan akurasi adalah pilar utama menopang kredibilitas jurnalisme televisi. Kita materi perkuliahan kita penulisan berita televisi. Tapi kita juga harus semacam tahu sikit-sikit dulu tentang televisi. Kemudian eh, berita yang disampaikan tidak hanya cepat dan menarik, tapi juga benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian satu limanya brevity, keringkasan. Jadi menyampaikan informasi padat dan tepat sasaran. Kemudian ringkas gitu. Kadang-kadang hanya beberapa detik, hanya berapa menit gitu. Kemudian teknik menulis berita dengan keringkasan itu gunakan kalimat aktif. Contohnya daripada menulis banjir telah menyebabkan kerusakan, lebih baik banjir merusak rumah warga. Kalimat aktif namanya, banjir menimbulkan kerusakan, lebih baik banjir merusak rumah warga. Kemudian batasi satu kalimat untuk satu gagasan. Hal ini memudahkan pendengar menangkap dan memahami isi berita tanpa kebingungan. Hindari kalimat majemuk yang rumit dan memiliki anak kalimat yang panjang. Hanya agak sama dengan radio. Ya jangan panjang-panjang kali nanti orang bingung. Narasi-narasinya pendek-pendek saja. Ini juga berlaku untuk konten-konten kreator ya. Ini hubungannya kita kalau materi kita kan sebenarnya penulisan berita. Tapi kalau kalian ada hobi konten-konten kreator di YouTube, di Facebook, juga jangan panjang-panjang. Oh, kalau memang ada tuh YouTuber dunia Joe Hatap itu yang membuat video untuk Dika yang dari Kuansing yang penari Luan Jalur itu, dia cuma videonya 3 menit. Ya narasinya tuh sikit-sikit, sikit-sikit tuh dibuat teksnya. Memang kayak gitu biar orang mudah memahaminya. Kalau dia sudah membuat dipelajarinya ini dulu teori-teori membuat video itu.
Batasi satu kalimat untuk satu gagasan. Jangan banyak-banyak kali gagasan dalam satu kalimat. Gunakan kalimat pendek. Maksimal hanya 10 kata, 20 kata saja dalam satu napas itu. Jangan panjang-panjang kali. Lebih mudah dipahami orang. Hindari jargon atau istilah teknis tanpa penjelasan. Jadi bahasa harus sederhana dan familiar agar dapat dipahami. Jadi kalau ada kalimat-kalimat yang rumit, ya lebih baik dipilih yang lebih mudah dipahami oleh eh, kemudian hindari penggunaan angka yang berlebihan. Jadi jangan kalau ada angka-angka yang sulit dicerna, itu jangan. Kemudian susun berita seperti percakapan. Naskah berita televisi harus terdengar seperti percakapan alami agar presenter dapat membawakan berita dengan lancar dan tidak terkesan membaca. Agak mirip dengan radio ini. Gunakan kalimat deklaratif, kalimat yang bersifat pernyataan langsung, lebih efektif daripada kalimat tanya atau kalimat pasif. Ini contohnya ya. Contoh penerapan keringkasan dalam naskah berita, misalnya dalam penulisan lead berita tentang banjir bencana. Nah, ini kalau televisi, ini kan kurang ringkas. Hujan deras yang mengguyur wilayah Jakarta dan sekitarnya sejak semalam telah mengakibatkan banjir di sebelah kawasan sehingga ribuan rumah terendam dan akses jalan terputus, membuat warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Panjang kan? Lebih ringkas dan lebih efektifnya, hujan deras mengguyur Jakarta sejak semalam. Ini dikasih garis miring dua ya. Jadi kalau naskah televisi, kalau wartawan televisi, kalian akan melihat garis-garis miring dua ini untuk napas bagi pembaca berita itu. Jadi kalau dalam radio tadi namanya penyiar, kalau dalam televisi namanya presenter. Apa namanya Nur? Presenter, Pak. Nah, kalau radio apa? Penyiar. Nah, oke. Jadi presenternya tuh apa namanya Nur jadi presenter. Coba hujan baca dari hujan deras yang di bawah yang udah ada garis-garis miring, miring dua itu Nur. Coba Nur, hujan deras coba baca. Seakan-akan Nur presenter sekarang. Hujan deras mengguyur Jakarta sejak semalam. Banjir melanda sejumlah kawasan. Ribuan rumah terendam, warga mengungsi ke tempat aman. Enak bacanya kan? Iya, Pak. Nah, dia hanya dibuatnya hanya beberapa kata di cut-cutnya. Nah, jadi presenternya tuh jadi ya makanya sempat presenternya itu kayak bedaknya gitu agak agak mengkilat-kilat gitu kan. Nah, karena kalau itu mendukung juga dalam seorang presenternya tidak wajahnya cantik gitu kan. Itu bagian dari tapi kalau biarpun wajahnya cantik, berita yang dibacanya panjang-panjang, belepotan pula nanti listriknya gara membaca berita yang eh, panjang-panjang kan. Oke. Jadi jadi sudah mulai tergambar kan? Sudah mulai tergambar berita televisi kan? Iya, Pak. Mana tahu kalian menjadi script writer di sebuah televisi Riau Indonesia, memainkan atau menjadi wartawan TV. Nah, jangan takut nanti kalau ada tawaran kerja wartawan televisi, jangan takut. Baca aja lah link yang Bapak kasih ini untuk memperdalamnya. Insya Allah tuh, ini udah bekal bagi kalian untuk menulis berita televisi. Nah, jadi dalam materi penulisan berita memang sebisa-bisa mungkin Bapak tunjukkan mulai dari berita A, B, C sampai televisi sampai yang lain-lain nanti. Ini ada pertemuan ke-12. Jadi sudah mulai mengarah ke yang agak rumit-rumit sedikit. Tapi nggak apa-apa. Jadi ada dampak positifnya kalau ringkas itu. eh, Kemudian kalau umpamanya kalau panjang-panjang itu memang pening juga orang bacanya, mendengarnya. Nah, ini ada lead juga, ada body, ada closing. Ini. Kalau di televisi, ya, closing itu apa bacanya, Nur? Kesimpulan atau informasi tambahan yang relevan. Struktur yang runtut membantu audiens memahami konteks dan Kalau lead, urutan kejadian kalau tempat. leadnya, kalau leadnya apa katanya? Informasi utama yang paling penting dan menarik perhatian. Kalau bodinya,
penjelasan detail, fakta pendukung, kutipan narasumber. Jadi kalau closingnya rupanya nggak sama dengan kaki kan. Kalau piramida terbalik itu biasanya kan bawahnya kan kaki leg kan. Tidak penting. Kalau di sini closingnya harus ada ke. Simpulan, Bedanya di situ ya. Jadi kalau disuruh buat berita televisi, terakhirnya tuh harus ada kesimpulan. kesimpulan. Bedanya di situ. Nanti bisa umpamanya Bapak kasih link berita di YouTube, sebuah berita kriminal kayak atau berita apa, nanti bisa kalian coba umpamanya diputar di YouTube itu sebuah berita di televisi atau di TV apa atau di internet atau di YouTube saja, biar bisa diulang-ulang. Nanti apa narasi yang disampaikan oleh presenter itu atau yang sudah direkam oleh televisi itu nanti diketik ulang, nanti buat penggalan-penggalannya kayak yang tadi, nanti baru bisa dianalisis. Apakah yang berita itu sudah sesuai ketentuan, ataukah mungkin dia tidak ringkas? Nanti tahu. Dia kan tidak semua televisi juga profesional. Kadang-kadang dia lupa juga teori ini kan. Apakah di belakangnya sudah ada kesimpulan apa belum? Leadnya apakah sudah menyangkut informasi utama yang paling penting dan menarik? Bodinya penjelasan detail sudah? Atau closingnya sudah kesimpulan atau belum? Kemudian apakah bahasanya sudah sederhana? Jadi maksud Bapak, kalau umpamanya tugasnya ini, eh, lalu analisis. Berarti analisis itu maksudnya setelah disalin teksnya, dianalisis seperti yang materi yang kita pelajari sekarang. Bahasanya apakah sederhana atau mudah dipahami atau tidak? Struktur beritanya logis apa belum? Nanti bahasa penggunaan istilah yang familiar atau tidak? Jangan-jangan dia menggunakan istilah yang tidak dimengerti oleh masyarakat umum kan? Gini. Ini nanti analisisnya menggunakan yang ya 3 poin ini aja komponen utama ini kejelasannya. Struktur, kalau umpamanya ada tugas untuk menganalisisnya, ya. Ini analisis. Kemudian strategi meningkatkan kejelasannya. Ini sudah, ini kasus contoh kasus. Dalam sebuah berita tentang kebijakan baru pemerintah mengenai subsidi bahan bakar, jurnalis televisi menyampaikan informasi dengan jelas sebagai berikut. Ini siapa yang masih stay? Adrian? Adrian? Iya, Pak. Coba lead-nya itu Adrian baca. Coba ya. Oke. Hmm. Mulai bulan depan, pemerintah akan mengurangi subsidi bahan bakar minyak untuk menghemat anggaran negara. Bodinya? Bodinya, subsidi yang dikurangi mencapai 30% dari total anggaran sebelumnya. Menteri Keuangan menyatakan bahwa langkah ini bertujuan untuk memperbaiki kondisi fiskal negara dan dialihkan ke sektor pendidikan dan kesehatan. Untuk berarti kan singkat kan? Closingnya? Ya, Pak. Closingnya, masyarakat diharapkan dapat menyesuaikan pengeluaran mereka sesuai dengan perubahan harga bahan bakar ini. Ini kan jadi sulit kan? Di atasnya dibilangnya lead, di tengahnya dibilangnya body, belakangnya di atasnya lead, body sama closing. Sik, Makanya kadang ada wartawan-wartawan TV itu sering nanya apa harapannya Pak itu untuk closing itu sebenarnya. Makanya kadang-kadang dia Bupati berharap, dia sudah dapat langsung untuk closing. Nah, jadi dia dicarinya untuk closing sekalian waktu wawancara. Kalau sebenarnya kita tidak ada dapatkan closing untuk wawancara, ya bisa saja dalam bentuk narasi. Intinya untuk kesimpulan. Jadi kesimpulan dari pemerintah rencananya mengurangi subsidi bahan bakar ini, ya otomatis rakyat harus berhemat. Ini contoh berita ya. Ini bahasa sederhana, struktur runtut, dan istilah yang mudah dipahami sehingga audien dapat menangkap pesan dengan baik. Jadi jangan bangga pula kita sebagai jurnalis televisi menggunakan istilah-istilah rumit. Dalam teorinya tidak seperti itu. Dalam teorinya kita harus menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana. Bahasa apa? Rian, Supriyadi? Masih masih station? Hadir, Pak. Bahasa yang sederhana.
Sederhana, Pak. Nah, oke. Jadi ini mengapa sederhana? Apa alasan harus sederhana, Supriyadi? Mengapa kesederhanaan penting dalam berita televisi, Supriyadi? Berita yang disajikan harus dapat menjangkau semua lapisan masyarakat agar informasi yang disampaikan efektif. Bukan. Ini kan ada pertanyaannya tuh, mengapa kesederhanaan penting dalam berita televisi? Nampak? Media televisi memiliki karakteristik audien yang sangat beragam, mulai dari kalangan profesional hingga masyarakat umum, dengan latar belakang pendidikan dan pengetahuan yang berbeda-beda. Maka oleh karena itu, berita yang disajikan harus dapat menjangkau semua lapisan masyarakat. Jadi jangan heran kalau berita televisi itu kalimatnya sederhana-sederhana. Lain kalau berita online kadang agak tinggi-tinggi juga tuh kan. Nah, maka sederhana saja berita televisi itu dipenggal-penggal. Harus ada leadnya, harus ada bodinya, kasih closing. Nah, closing, nanti kesimpulan. Di closing juga penting. Nama saja ada kesimpulan. Yang kesimpulan otomatis penting juga kan. Nah, gunakan bahasa sehari-hari, pendek dan tidak berbelit-belit. Jadi kalau ada istilah teknis, langsung diterjemahkan dalam narasi televisinya. Jangan dibiarkan orang mau menontonnya, penonton televisi itu atau pemirsanya bertanya apa yang dibilang penyiar presenter tadi ya, tak paham saya. Jangan seperti itu. Gunakan analog atau perbandingan. Jadi hindari pengulangan yang tidak perlu. Lalu contoh penerapan kesederhanaan, ini kalau umpamanya rumit, Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan untuk mengendalikan inflasi yang dipicu oleh tekanan permintaan dan fluktuasi nilai tukar rupiah. Nah, yang sederhananya, Bank Indonesia menaikkan bunga pinjaman, harga-harga barang tidak terus naik dan nilai rupiah tetap stabil. Nah, kalau orang-orang ekonom, memang suka dia kalimat yang di atas, Bank Indonesia menaikkan suku bunga. Kalau dalam masyarakat umum, suku bunga itu dia tak paham, dia tahunya cuma bunga pinjaman. Nah, maka diputar balik katanya menjadi bunga pinjaman. Agar harga, nah di sini yang dipicu tekanan permintaan fluktuasi nilai tukar rupiah. Jadi masyarakat umum apalah fluktuasi ini. Nah, maka diganti dengan harga barang tidak terus naik. Jadi fluktuasi itu kan kenaikan barang. Jadi jangan pakai bahasa sulit-sulit kayak gitu. Jadi jangan bangga pula wartawan televisi dalam menulis script rate-nya. Wah, ini bahasa saya ini agak keren nih. Wah, agak tinggi nilainya. Sebenarnya itu udah salah dalam tekniknya. Penulisan berita televisi itu ya harus bahasanya tuh harus sederhana, sesederhana mungkin. Paham maksudnya? Jadi ada dampak positifnya, meningkat pemahaman, jangkauan informasi lebih luas, kesalahpahamannya yang menghindari kesalahpahaman, membuat berita lebih menarik dan mudah diingat. Nah, oke. Kemudian aspek ketulusan ada juga nih. Lalu ini integrasinya. Ah, ini integrasi yang tadi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak ada. Sekarang Bapak tengokkan lagi cara membuat biar kalian lebih paham. Ini Google Form lagi untuk pertemuan ke-12. Ya kan? Buka tab yang baru, ambil sebelah kanan sini. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Nah, ambil yang ada tulisan POM. Pom. FOR POM. Ya kan? Diambil formulir kosong. Nah, dia kan udah kayak gini lagi dia. Nanti buat judulnya dulu. Nah, judulnya umpamanya tugas
individu pertemuan ke-12 penulisan berita. Oh, jangan lupa skornya, Bang. Skornya 4 kan? Skornya 4 aja. Oke. Sini buat jawablah. Yang tadi lupa kita buat skor. Ini Bapak edit dulu nanti ketinggalan nanti. Skornya sini harus ada skor 4. Skor 4. Oke. Ya berubah enggak jadi skor 4 ya. Nah, udah. Ini yang baru ya. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Ini bisa saja materi perkuliahan teknik menulis berita televisi. Oke, sudah. Kita jangan pilihan ganda, ambil jawaban singkat lagi. Sini email, kemudian wajib diisi, kita contleng. Kemudian kalau udah siap email, kita copy yang ini. Email, nama, jawaban singkat udah, copy lagi. Name, kemudian kita copy lagi ke bawah. Kemudian eh, buka link berita berikut. Ini ya, berita televisi ya. Televisi berikut. Ini buka link, jawabannya paragraf, linknya masukkan sini, dikopikan. Oke. Oh, buka link berita televisi berikut. Kemudian salin teks beritanya. Nah, salin teks beritanya. Setelah itu, perintah selanjutnya, lalu analisis. Nah, yang seperti Bapak bilang tadi. Lalu perintah selanjutnya, di analisis. Nah, oh ini tidak usah wajib ya. Ini sesuai kemampuan saja. Nah, kira-kira ini publikasikan lagi. Publikasikan. Temuan ke-12 ini setelah publikasikan, kita salin linknya. Salin. Nah, nanti kita coba buka di sini. Jadi, tugas individu pertemuan ke-12, penulisan berita, skor 4, email, nama, NIM, buka link berita televisi berikut, lalu analisis. Nah, ini dia. Tugas individu ke-12. Ini di grup, Bapak kirim linknya. Tugas individu ke-12. Nah, kira-kira bisa dikerjakan yang ini? Nah, ini seperti ini nanti pertanyaannya yang muncul. Buka link berita televisi berikut, salin teks beritanya.
apa dibuat narasi sama orang televisi itu kita salin saja dulu. Dia ngomong kan, nah, kita ketik apa omongannya tuh. Nanti nampaklah model penulisan berita televisi itu. Habis, tapi kita sebagai mahasiswa tidak hanya sekedar, oh ini kayak gini menulisnya. Kita harus cek dulu, mana tahu dia tidak sesuai ketentuan. Jangan-jangan dia tidak ada clause-nya kan? Tak ada kesimpulannya. Jangan-jangan dia bahasanya sulit-sulit kan? Penekanan tadi cuman harus ada lead, tubuhnya sama close. Beritanya harus singkat, tidak boleh panjang-panjang. Kemudian tidak mengandung istilah-istilah yang rumit. Kalau ada istilah-istilah yang rumit, berarti nanti beritanya ya tidak sesuai gitu. Ada yang ditanyakan sampai di sini tentang tugasnya ini? Nah, ini kita bisa buka linknya. Nah, ini. Nekat mencuri kabel sepanjang 200 meter milik salah satu stasiun TV nasional. Dua pelaku spesialis pencuri kabel berhasil diringkus petugas Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat di sebuah rumah kontrakan sempit di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Kabel senilai 20 juta rupiah kemudian dibakar dan isi kabel berupa tembaga dijual kepada pengepul barang bekas seharga Rp900.000. Petugas berhasil menangkap kedua pelaku usai mendapati beberapa petunjuk dari lokasi pencurian di lapangan Silang Monas. Diketahui kabel tersebut akan digunakan untuk kebutuhan siaran langsung peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia. Dari salah satu TV nasional mengaku kehilangan kabel yang disiapkan untuk siaran 17 Agustus di sekitar Monas, Gambir. Jumlah kerugiannya kurang lebih 20 juta dihitung, panjang kabel 200 meter. Dari tim Resmob Polres Metro Jakarta Pusat berhasil mengamankan 2 orang yang diduga melakukan pencurian kabel tersebut. Kedua pelaku diduga merupakan spesialis pencuri kabel bawah tanah yang selama ini paling diburu petugas. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Dan pemirsa, ini sore berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Desvita Bionda. Halo, selamat sore. Jadi nanti untuk berita yang betul isi cuma satu itu aja lah ya, yang sampai menit ke 18.05 lah ya, Bapak tambahlah sedikit. Sampai menit 18, menit berapa tadi? Menit 1.50. Jadi untuk sampai menit 1.50 saja. Jadi biar ada batasannya. Jadi biar tidak terlalu panjang nanti terlalu banyak pula berita yang mau dibuatnya kan. Print teksnya sampai menit ke 1.50 saja. Oke. Nah, ini sudah 2 lagi tugas untuk individunya. Jadi setiap pertemuan ya dengan Bapak ya ada tugas, tapi kumpulnya nggak sekarang, 1 minggu lagi. Nanti kalau ini sudah habis waktu joinnya, eh, apakah kita lanjut untuk pertemuan ke 13-14 atau kita sholat asar dulu? Halo? Habis asar aja, Pak. Hah? Habis azan asar. Nah, kita lanjut yang habis aja asar. Silakan Rian, refleksikan sebentar Rian, kesimpulannya Rian. Sebelum waktunya habis, nanti kalau habis ya berarti kita selesai. Itu tugasnya ya.
Silakan refleksikan sebentar, Yan. Ini waktu mau habis zoomnya lagi nih. Tentang televisi apa? Berita